Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Mafahim Yajibu an Tusahhaha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab fil akidah, yang pembahasan tentang majas akli di dalam Al-Quran, dan juga di dalam hadis Nabi, dan bagaimana cara penggunaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majazul akli, ay hada al-majazul akli. Adapun ini adalah bab menerangkan majaz al-akli yang bersakal, wastimaluhu, dan cara penggunaannya majaz akal. Jadi kita akan bahas tentang majaz. Apa majaz itu? Al-majazul lughatan at-tajawuzu wa ta'adda. At-tajawuzu, majaz itu menurut bahasa adalah melampaui batas. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah apa majaz itu dalam ilmu balaghah? Katanya isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Ada yang diartikan majaz itu an-naqlu an ma'nahul hakiki wastu'milah fi ma'nan munasibin lahu. Yang disebut majaz itu adalah memindah lafal dari makna yang hakiki dan digunakan dalam makna yang pantas. Contohnya begini, menyatakan umpamanya saya melihat harimau dalam masjid. Ra'aitu asadan fil masjid. Kira-kira sampean percaya kalau bilang dalam masjid ini ada harimau? Gak akan percaya kan? Oh, berarti yang pantas apa ini? Oh, ini yang pantas berarti ra'aitu rajulan sujaan. Saya melihat laki-laki yang pemberani. Nah, kata-kata asadan itu makna hakiki, makna yang asli, makna yang asal itu apa? Istilahnya itu hayawanun muftarisun, binatang yang buas. Tapi kemudian dipindah kepada dari makna hakiki pada makna yang pantas. Apa? Karena korinahnya kalau di masjid itu yang datang yaitu orang, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, biasanya kalau yang berani laki-laki atau perempuan yang banyak? Laki-laki. Maka di situ berarti dia yang maksud adalah orang laki itu namanya majaz. Nah, pokoknya ra'aitu qamaran fil masjid. Saya melihat bulan di dalam masjid. Wah, masa ada bulan masuk masjid? Enggak mungkin. Berarti ra'aitu mar'atan jamilatan fil masjid. Saya melihat wanita cantik di masjid. Itu namanya majaz. Naqlu maknal lafdi an maknal hakiki atau an maknal asliyi wastu'milah fi maknan munasibin lahu. Itu disebut namanya majaz. Nah, majaz itu ada dua. Ada al-majazul lughawiyu, ada al-majazul aqliyu. Apa majaz lafzi itu? Isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu ila maknan munasibin liqarinatin munasibatin. Apa majaz lafal itu? Adalah tidak menggunakan lafal dengan makna yang asli,
tapi dipakai kepada makna yang tidak asli, yang pantas karena ada korina yang pantas. Seperti contohnya tadi itu, ra'aitu asadan fil masjid. Nah, itu lafal asadan itu tidak dipakai dengan makna yang asli. Yang aslinya itu asalnya apa? Harimau. Dirubah menjadi makna laki-laki karena makna yang pantas. Kenapa? Karena ada korina, ada tanda-tanda, ada indikator yang menunjukkan bahwa yang pantas di sini dimaknain orang laki-laki yang pemberani. Sama dengan menyatakan ra'aitu qamaron fil masjid. Nah, kata-kata qamaron tidak diartikan bulan yang di atas itu, nggak mungkin masuk ke dalam masjid. Tapi kita itu dipakai di makna yang lain, makna yang pantas karena ada korina yang sesuai. Nah di sini akan bahas namanya al-majazul akli. Nah, kemudian majaz akli itu ada, tadi yang kedua itu majaz akli itu al-majazu bil idhafah. Jadi ada majaz dengan idhafah. Seperti kita menyatakan idhafah itu misalnya banal maliku al-madinata, raja membangun kota. Nah, namanya bana syaihu al-masjidah, kiai membangun masjid. Kira-kira yang bangun apa tukang apa kiainya? Tukang kan, tapi yang merintah siapa? Kiainya. Lah itu namanya menyandarkan bangunan kepada kiai, itu namanya majaz akli. Sebenarnya yang bukan dia yang bangun, tukang. Ya, misal pemanya bana ra'isul muassasa al madrasata, ketua yayasan membangun sekolah. Masa Saja Murni yang bangun itu? Yang ngiduk enggak kan? Ya tukang, ya sampeyan kan begitu. Nah, itu namanya majaz akli bil idhafah. Menyandarkan bangunan kepada ketua yayasan itu majaz. Sebenarnya yang bangun bukan dia, tapi tukang dan juga santri itu. Ada dengan bin nisbah. Nah, dengan nisbah itu umpamanya kita menyatakan itu hanya dinisbatkan, seperti menyatakan tajri al-anharu, sungai mengalir. Sekarang sungainya apa airnya yang mengalir? Airnya kan. Sampai bilang, air mengalir. Nggak ada yang bilang apa? Sungai. Ayo, sungai banjir. Yang banjir itu, yang bikin air, yang banyak airnya, air apa sungainya? Airnya. Nah, itu namanya majaz akli dengan nisbah. Nah, paham ini ya? Nah, ini walaupun sampean masih pemula perlu dijelaskan pengertiannya. Lalu katanya wala syakka, dan tidak ragu-ragu apa annal majazah, sungguhnya majaz al akliyah yang bangsa akal, musta'malun itu gunakan fil kitab dalam Al-Qur'an was sunnati dan sunnah. Famin dzalika, maka itu sebagian dari al-majazul akli qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat, dan apabila dibaca alaihim pada orang-orang yang beriman apa ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum menambahum kepada mereka, zadatuhum menambah apa ayat-ayat Allahum kepada mereka imanan, imannya. Fa isnadu ziyadati ilal ayati, maka menyandarkan tambah iman ilal ayati pada ayat, majazun adalah majaz akliyun yang bangsa akal, li'annaha, karena sungguhnya ayat sebabun adalah menjadi sabab fi ziyadati dalam tambahnya, walladzi yuzidu, wala tidak ada pun zat yuzidu yang nambahi siapa zat hakikatan dalam hakikat, huwa ya huwallahu, yaitu Allah Ta'ala wahduhu, hala sendirinya Allah.
Nah, katanya di sini wala syakka annal majazal aqliyah musta'malun fil kitabi was sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa majaz akli itu digunakan di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Banyak lafal-lafal Al-Quran itu menggunakan majaz akli, tidak menggunakan hakikat. Banyak, walaupun tidak semuanya, tapi banyak. Itu disampaikan kepada kita. Nah, di sini apa katanya? Famin dzalika qauluhu ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, sebagian ayat yang menggunakan majaz akli itu firman Allah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan pada orang-orang yang beriman, maka bertambahlah imannya. Apa katanya? Fa isnadu ziyadati ilal ayati majazun aqliyun li'annaha sababun fi ziyadati walladhi yuzidu haqiqatan wallahu ta'ala wahdahu. Nah, menyandarkan tambahnya iman kepada ayat itu disebut namanya majaz akli, karena ayat itu yang menyebabkan orang itu imannya bertambah. Tapi hakikatnya yang menambah iman siapa? Allah. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Karena yang bikin orang itu imannya naik adalah Allah. Yang bikin imannya turun itu adalah Allah. Itu hanya Allah. Nah, coba ini bangunin. Nah. Ya, bangun-bangun semua. Nah. Itu yang menambah iman dan menurunkan iman itu hanya Allah. Tapi di sini menyatakan bahwa ayat Al-Quran lah yang bikin imannya orang itu bertambah. Itu disebut namanya majaz akli. Kenapa? Karena secara zahir penyebab daripada mereka imannya bertambah adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita menyatakan, oh dia itu imannya bertambah karena mendengarkan Al-Quran, dia salah apa tidak? Benar. Tapi itu namanya majaz akli. Tapi yang bikin imannya bertambah hakikatnya siapa? Allah. Itu boleh dan itu digunakan dalam Al-Quran. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, yauma yaj'alul wildana syaiba. Yauman, pada satu hari, yaj'alu, menjadikan hari al-wildanah pada anak-anak, syaiban, menjadi beruban. Fa isnadul ja'li, maka adapun menyandarkan uban, ilal yaumih, pada hari, majazun, itu majaz akliyun, yang bangsa akal, bi annal yauma, karena sungguhnya hari, mahallu ja'lihim, yaitu tempat dijadikan anak-anak, syaiban, itu menjadi beruban, jadi tua. Falja'lu, maka adapun menjadikan, falja'lu, maka adapun uban, al-madhkuru, yang sebut, waqi'un, itu terjadi fil yaumi, pada waktu itu, pada hari kiamat. Wal ja'ilu, adapun yang menjadikan uban hakikatan dalam hakikatnya, huwallahu ta'ala, itu Allah ta'ala. Di sini firman Allah, wa qauluhu ta'ala yauman yaj'alul wildana syaiba. Maka di sini contohnya di mana hari itu menjadikan anak-anak kecil itu menjadi uban, hari kiamat itu. Apa katanya? Fa isnadul ja'li ilal yaumi majazun akliyun. Maka menyandarkan uban kepada hari, menyatakan bahwa hari yang menjadikan uban itu namanya majaz akli. Kenapa? Li'annal yauma mahallu ja'lihim syaiban. Fal ja'lul madhkur waqi'un fil yaum. Karena hari itu, hari kiamat itu adalah waktu jadinya anak-anak menjadi uban, menjadi tua. Maka menjadikan tua itu disebut terjadi pada hari itu. Tapi wal ja'ilu hakikatan wallahu ta'ala. Tapi yang betul-betul menjadikan uban siapa? Allah juga, hakikatnya Allah. Tapi ketika menyatakan hari kiamat membuat orang yang muda menjadi uban, menjadi tua, itu boleh. Tapi namanya majaz
akli. Tapi hakikat yang menjadikan tua, menjadikan beruban itu adalah Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wala yausu wala ya'u wala ya'uqu wala yausa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Wala yausa, dan juga tidak berhala yaus, wa ya'uq, dan berhala ya'uq, wa nasra, dan berhala nasra, wa qad adallu katsira, dan sungguh menyesatkan apa berhala yaus, ya'uq, dan nasra, kasiron, pada orang banyak. Nah, di sini fa isnadul idlali, maka sungguhnya menjadikan ilal asnami, pada berhala, majazun, itu majaz aklin, yang bangsa akal, li'annaha, karena sungguhnya asnam sebab adalah sebab fi husulil idlali, dalam hasilnya kesesatan, wal hadi, adapun yang memberi petunjuk, wal mudilluh, dan memberikan sesat, huwallahu ta'ala, yaitu Allah wahdahu, halis sendirinya Allah. Di sini wala yausa wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira. Ini Allah menjelaskan bahwa berhala yaus, ya'uq, dan nasra itu yang menjadikan orang-orang Quraisy Mekah itu sesat. Nah, di sini menyandarkan sesat, fa inna isnadal itlali ila asnami majazun akliyun, menyandarkan sesat kepada asnam itu, menyandarkan yang menyesatkan itu adalah berhala, itu majaz akli. Kenapa? Karena berhalalah yang menjadi penyebab mereka itu sesat. Tapi yang memberikan petunjuk, memberikan sesat siapa? Tetap yang menghakikat, menyesatkan mereka siapa? Allah. Kita boleh bilang, oh dia sesat, dia yang menyesatkan dia itu adalah berhala, boleh. Tapi itu namanya majaz akli. Itu tidak membuat kita keluar dari agama Islam, tidak membuat kita murtad. Tapi kita tetap yakin bahwa hakikat yang bikin sesat itu adalah Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah hikayatan sebagai cerita an Fir'aun, dari Fir'aun, ya Hamanab nali syarha, ya Hamana, wahai Yaman, ibna, bangunlah engkau li, untukku, sorhan, bangunan yang tinggi. Jadi fa isnadul bina, maka adapun menyandarkan bangun ila Haman, pada Haman, majazun, itu majaz akliyun, yang bangsa akal, li'anhu, karena sungguhnya Haman sababun, itu menjadi sebab, bahwa adapun Haman amin, orang yang merintah, ya muruh, yang merintah, wala yabni, dan tidak membangun siapa Haman bin nafsi dengan diri zaman, wal bani, dan ada pun yang membangun, inamahum, yaitu mereka, al amalatu, pekerja, minal ummalih, minal ummalih, dari pekerja. Jadi sini yang katanya Allah Ta'ala, ya Haman ibni sorha, di Fir'aun menyatakan kepada pembantunya, kepada insinyurnya itu, ya wahai Haman, saya bangunkan bangunan yang tinggi, itu yang sekarang menjadi piramida itu. Nah, sampean pernah lihat gambarnya ya? Nah, piramida itu saya datang ke sana, itu batunya itu yang disusuk jadi tinggi sekali. Kalau saya menurut saya, ya saya tidak lupa, saya nggak membaca ketinggiannya. Tapi kalau pandangan mata ini tingginya itu sama dengan gedung tingkat 15 lantai lah. Jadi kurang lebih menurut saya sekitar 100 meter ke atas gitu ya. Tinggi sekali gitu. Nah, lebih 100 meter lebih ya. Bukan hanya 100, mungkin sekitar 500 meter gitu ya. Oh enggak lah, 500 meter enggak mungkin lah. Kalau ya, tinggi sekali gitu ya. Nah, batunya itu yang disusun tuh besar-besarnya lebih besar daripada mobil itu. Besar gitu. Bagaimana cara bangunnya? Saya tidak kebayang. Batu itu dipotong kotak-kotak, kemudian disusun ke atas itu. Itu tidak ada semennya itu. Dan di dalam itu berlobang.
Jadi tidak ditumpuk begini, tapi begini. Masuk ke dalam takut juga gitu kan, kalau ambruk gimana gitu kan. Nah, itu yang membangun tuh Haman. Apakah Haman yang bangun? Ya enggak, pekerja kan. Nah, di situ disebut namanya majas akli. Karena Haman yang memerintah, tapi yang bekerja siapa? Ya para tukang, para pekerja. Maka itu namanya majas akli. Wa amal ahadisu, dan adapun beberapa hadis, fafiha, dalam hadis sayun, adapun satu kasun yang banyak, ya'rifu tahu hu pada syai' man, siapa orang waqafah yang meneliti, siapa orang alaiha pada hadis, wa kanan ada mimman dari orang ya'rifu yang tahu siapa orang al-farqa perbedaan bainal isnadil hakiki antara sandaran yang hakikat wal majasi dan sandaran yang majas, fala hajata maka tidak butuh ilal italatif pada memperpanjang binakliha dengan menyebut-nyebut hadis yang majas akli. Wa qala ulama, dan berkata ulama. Nah, di sini katanya hadis yang majas itu banyak. Tidak usah, jadi kalau disebutkan hadis-hadis tentang majas itu banyak, yakni lafalnya itu majas. Majas akli, tidak hakikat itu banyak. Dan orang yang mempelajari hadis itu akan mendapatkan hadis yang banyak menggunakan lafal-lafal majas. Nah, kemudian orang-orang yang alim ngerti di mana perbedaan itu isnad hakiki dan isnad majasi, maka tidak perlu diperpanjang gitu, tidak perlu penjelasan panjang lebar, sudah paham semua. Wa qala ulama, dan berkata siapa ulama, inna suduratil kal isnadi, sungguhnya sumbernya sanad itu min muwahhidin, dari orang yang mentauhidkan Allah, kafin cukup fi ja'lihi, dalam menjadikan isnad, menjadikan zalik isnadan pada sandaran majazian yang majas. Li'annal i'tiqada, sungguhnya keyakinan as-sahihah yang benar, huwa i'tiqadun, ada i'tiqad annal khaliqah, sungguhnya yang menciptakan lil ibadih pada hamba, wa af'alihim, dan pekerjaannya hamba, huwa Allah, yaitu Allah wahdahu la syarika Allah, fahuwal khaliqu, yaitu Allah lah dan yang menciptakan lil ibadi pada hamba, wa af'alihi, dan pekerjaan hamba, la ta'sirah, tidak ada yang berpengaruh itu ada li ahadin, seorang siwa selain Allah, wala lihayin, dan tidak untuk menghidupkan, wala limayit, dan untuk mematikan. Fahadal i'tiqadu, maka adapun i'tiqad ini huwa tauhid, yaitu tauhid al-mahdu yang murni. Bila fima, beda dengan sesuatu lawi tak dalam meyakini orang wairaha, selain ini, fa innahu yaqa'u, fa innahu, maka sesungguhnya orang yaqa'u, terjadi orang fil isra dalam musyrik. Jadi katanya ulama, wa qala ulama inna sudura dzalikal isnadi min muwahhidin kafin fi ja'li isnadan majazian. Nah, ucapan-ucapan tadi itu yang keluar dari orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah sudah cukup sebagai isnad majazian, ketika menyatakan di sini menyatakan apa, wajatulat alaihim ayatuhu zadathum imana, ketika menyatakan bahwa Allah membuat orang itu imannya bertambah, itu enggak ada masalah. Cuman dia itu meyakini bahwa itu majas akli, bukan ayat yang menambah imannya, tapi Allah. Tapi itu namanya majas akli. Sama dengan menjadikan bahwa berhala yang menjadikan orang-orang kafir itu sesat, itu boleh, tapi tetap meyakini ya sebenarnya hakikat yang menciptakan sesat itu adalah Allah kepada mereka. Kenapa katanya? Li'anal i'tiqad as-sahiha huwa i'tiqadun anal khaliqil ibadi wa af'alihim wallah wahdahu fa huwal khaliqul ibadi wa af'alihim.
Karena akidah yang benar itu meyakini bahwa yang menciptakan manusia dan menciptakan amal perbuatan manusia itu adalah Allah. La ta'syul ahdin siwahu la lihayyin wa la limayyitin. Dan tidak ada selain Allah itu yang bisa menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bisa berikan petunjuk dan berikan kesesatan. Fa hadzal i'tiqadu wa tauhidul mahdu. Akidah ini yang benar. Bihilafi malawi taqada fi wajhada fa innahu yaqa'u fil isyraq. Akidah yang benar itu di mana? Itu namanya majas akli. Ketika menyandarkan sesat kepada berhala itu hanya majas akli. Tapi kalau dia betul-betul yakin bahwa yang menyesatkan orang itu berhala, itu menjadi syirik. Sama dengan kita meyakini itu penyebab kenyang itu makan. Tapi yang bikin kenyang siapa? Allah. Tapi secara sebab disandarkan pada makan. Kalau kamu ngantuk, ya tidur gitu ya. Yang bikin tidur itu apa? Ngantuk apa Allah? Allah. Tapi itu namanya majas akli. Coba tanyakan itu siapa? Di sampingnya Rian itu. Ya. Yang bikin tidur itu ngantuk apa Allah? Hah? Yang bikin ngantuk? Yang bikin tidur ngantuk apa Allah? Gua tanyakan lagi itu di belakang ini. Ya. Ya. Yang bikin tidur itu ngantuk apa Allah? Oh, tedung. Tanyakan sama Ya. Apa jawabannya? Ini tanyakan nih, di sampingnya nih. Yang bikin tidur itu ngantuk apa Allah? Oh, tedung ngomong ya, tak gini ngapa. Jadi kalau kita menyatakan yang bikin tidur itu ngantuk, itu boleh kalau meyakini itu adalah majas akli. Tapi kalau yang dimaksud betul-betul ngantuk yang bikin tidur itu termasuk syirik. Karena berarti ada selain Allah yang bisa menciptakan. Tapi ketika menyatakan, aduh saya itu lapar, kenapa? Karena nggak makan. Atau tadi bilang, kenapa kamu sakit? Karena makan cabai. Nah, kalau itu majas akli itu boleh. Karena apa? Secara zahir yang menjadikan sebab dia sakit apa? Makan cabai itu. Tapi yang bikin sakit hakikatnya siapa? Allah. Tapi kalau kamu yakin yang betul-betul cabai yang bikin kamu sakit itu syirik. Karena berarti apa? Ada selain Allah yang bisa mempunyai pekerjaan, bisa bikin sakit, bisa bikin sembuh. Sama dengan kita menyatakan obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Itu kalau majas akli boleh. Tapi kalau kamu meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan, bukan Allah, maka menjadi syirik. Maka di sini katanya Syekh Muhammad Al-Maliki, fa hadzal i'tiqadu huwa tauhidul mahdu bihilafi ma law i'taqada wa irada fa innahu yaqa'u fil isyraq. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada selain Allah itu keyakinan bahwa itu namanya majas akli. Yaitu apa majas akli itu? Menempatkan makna pada bukan tempatnya, memaknai lafal pada bukan makna yang asli, tapi dipindahkan pada makna yang lain dengan disandarkan, dan bisa jadi dengan bil idhafah atau bin nisbah. Nah, jadi kesimpulannya begini. Ini sebagai pengantar bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu banyak lafal-lafal yang majaz, terutama majaz akli, yaitu menggunakan lafal tidak makna yang asli tapi dipindahkan pada makna yang lain dengan cara bil idhafah, dengan cara disandarkan, au binisbati, dengan cara itu dinisbatkan. Salah satu contoh, Allah menyandarkan tambahnya iman kepada mendengarkan ayat-ayat Allah. Padahal yang menjadikan tambah iman itu adalah Allah. Sama dengan menyandarkan kesesatan kepada berhala. Karena berhala yang menjadikan sebab orang itu sesat. Tapi hakikatnya yang bikin sesat itu adalah Allah. Sama dengan Haman yang membangun piramida. Hakikatnya membangun piramida itu adalah para tukang dan para pekerja. Nah, juga di hadis banyak hadis-hadis
yang menggunakan majaz akli. Nah, ketika orang berkata menggunakan majaz akli, menyandarkan pekerjaan dan sebagainya kepada selain Allah, itu boleh kalau itu sekedar majaz akli secara kata-kata. Tetapi hatinya harus yakin bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Yang memberi petunjuk, yang memberikan kesesatan itu hanya Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Tapi kalau kita itu meyakini bahwa bukan Allah yang menciptakan, yang beri petunjuk itu adalah ayat, yang berikan sesat itu adalah berhala, itu terjebak pada dalam kesyirikan. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.